Ya pemirsa, kami kembali bergabung ke Istana Kepresidenan Jakarta. Beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan arahan Presiden, pemerintah akan memberikan bantuan kepada tenaga honorer. Pembahasannya saat ini sudah sejauh mana dan opsi-opsi apa saja yang dipertimbangkan? Berapa besaran bantuan yang akan diberikan? Kemudian kapan rencana ini akan dieksekusi oleh pemerintah? Dari 15 juta tenaga kerja yang didaftar di BPJS yang eligible untuk program bantuan subsidi gaji, sekitar 398.000 merupakan tenaga kerja honorer. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melakukan transfer batch pertama dan batch kedua. Insya Allah nanti batch ketiga 4-5-nya bisa segera kita transfer sampai akhir September. Dan buat teman-teman tenaga honorer yang 398.000 ini, nanti akan ada gelombang kedua yang akan disalurkan di bulan Oktober dan November. Memang tenaga honorer ini adalah tenaga honorer yang terdaftar di BPJS, karena memang kita memerlukan data yang lengkap, dan sekaligus ini merupakan penghargaan dari pemerintah terhadap pengiur, pembayar, dan peserta dari BPJS. Berikutnya dari Gita, VOA Indonesia. Pak Jokowi mengatakan bahwa September adalah kesempatan Indonesia untuk meningkatkan daya ungkit ekonomi agar terhindar dari resesi. Di sisa waktu September ini, apakah pemerintah optimis stimulus yang diberikan dapat menyelamatkan Indonesia dari resesi? Memang hitungan kasarnya, kalau GDP Indonesia itu sekitar 1 triliun dolar atau 14.500 triliun, dibagi 4 kuartalan, ya satu kuartal kira-kira 3.625 triliun. Kalau kita lihat bahwa kuartal kemarin kita tumbuh negatif 5,2%, 5,2% kali 3.600 itu sekitar 188 triliun. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya dikasih tahu oleh teman-teman di ekonomi, kalau misalnya pemerintah menyalurkan uang 100 triliun, kira-kira dampak ke GDP-nya itu dikalikan angka fiskal multiplier yang besarnya sekarang 2,1. Jadi dampaknya sekitar 200 triliun. Itu sebabnya tadi kita sadar bahwa pertumbuhan negatif 5,2% itu angkanya di kisaran 188 triliun. Itu sebabnya mengapa kita mengejar bekerja keras penyalurannya mencapai 100 triliun. Sehingga mudah-mudahan itu bisa memberikan dampak GDP sekitar 2,1 kali 100 triliun atau sekitar 220 triliun. Hitungan kasarnya seperti itu. Tetapi memang banyak variabel lain yang kita tidak tahu, apakah memang turunnya lebih dalam atau kemudian ada sektor-sektor lain yang juga tidak produktif, itu yang di luar perkiraan kita. Tapi dengan bekerja keras, fokus ke tanggung jawab kita menyalurkannya 100 triliun, kita berharap bahwa dalam 3 bulan terakhir ini, terutama sejak komite didirikan di Juli 20 tahun ini, kita bisa memberikan dorongan atau daya ungkit ekonomi yang cukup besar untuk kuartal 3 ini. Yang terakhir Pak, dari Glenn Berita 1 TV, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak PSBB Jakarta yang diperketat terhadap proyeksi ekonomi di kuartal ketiga? Kemudian yang kedua, anggaran pandemi sudah berapa yang terserap dan dialokasikan ke sektor apa saja? Yang ketiga, realisasi kemajuan program PEN, fokus Satgas Ekonomi hingga minggu ketiga September adalah sebesar 204,97 atau terjadi peningkatan sebesar 42% jika dibandingkan dengan minggu keempat bulan Juli. Bagaimana penyaluran BLT untuk gaji di bawah 5 juta rupiah? Sudah sejauh mana penyalurannya? Memang PSBB dampaknya kita lihat ada, namun yang mengembirakan adalah dalam waktu yang singkat sentimen pelaku pasar bisa kembali. Kalau saya lihat sekarang indeks harga saham sudah kembali di atas 5.000 dalam beberapa hari terakhir, dan saya harapkan kedepannya akan terus membaik. Terkait dengan anggaran pandemi yang tadi disampaikan, untuk kami di ekonomi memang fokusnya adalah mengganjal, memastikan agar keluarga termiskin kita itu bisa tetap hidup dengan normal, dan para pekerja UMKM bisa terus berusaha dengan normal, sehingga 85% dari dana memang dialokasikan terutama ke bantuan sosial dan bantuan UMKM.
sedangkan 15%-nya itu dia alokasikan untuk program-program yang terkait dengan kesehatan. Nah, terkait untuk BLT gaji, seperti yang disampaikan tadi, ini merupakan salah satu program utamanya kami. Di bulan Agustus catatan saya sudah terserap 3 triliun, ya. Diharapkan September ini minimal bisa menjadi 7 triliun atau meningkat 120%, sehingga kita bisa mencapai antara 10 sampai 12 triliun di gelombang pertama. Dan kita tahu akan ada gelombang kedua